Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Lilis pada mata kuliah metodologi penelitian. Oke, untuk pertemuan pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang variabel dan definisi operasional. Nah, kita lihat untuk variabel penelitian ini ada beberapa definisi ya. Ada yang pertama adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dari peneliti. Dalam penelitian terdapat sesuatu yang menjadi sasaran yaitu variabel ya, sehingga variabel merupakan fenomena yang menjadi pusat perhatian oleh peneliti untuk diobservasi atau dilakukan pengukuran pada saat dilakukan penelitian. Nah, variabel juga merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, ataupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa pengertian variabel menurut para ahli atau pakar peneliti ya. Yang pertama dari Suharsini Arikunto tahun 1998, variabel adalah objek penelitian atau yang menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian. Menurut Profesor Bisma Murty tahun 1996, variabel adalah fenomena yang mempunyai variasi nilai dan variasi nilainya dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Ya, karena penelitian ada dua, yaitu penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Dan menurut Sugiono tahun 2009, variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk pada apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian nantinya bisa ditarik kesimpulannya. Lalu menurut Dr. Sukijo Noto Atmojo 2002, variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh suatu penelitian tentang sesuatu konsep pengertian tertentu. Lalu menurut Kerlinger 2006, variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari yang mempunyai nilai yang bervariasi. Nah, di sini variabel adalah simbol atau lambang yang padanya kita letakkan sembarangan nilai atau bilangan. Menurut Uma Segaran 2006, variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Dan yang terakhir adalah dari Dr. Ahmad Latif Pratikya, tahun 2007, variabel adalah segala sesuatu yang bervariasi. Masih banyak pakar-pakar lainnya yang memberikan pengertian tentang variabel, tapi tidak semuanya saya masukkan ya. Artinya dari sini bisa kita tarik kesimpulan adalah apa? Variabel adalah sesuatu yang bisa kita lakukan penelitian ya. Nah, apa saja kegunaan dari variabel penelitian? Yaitu yang pertama untuk mempersiapkan alat dan juga metode dalam pengumpulan data. Untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Dan untuk dilakukan pengujian hipotesis. Nah, ini akan saling berkaitan. Ya, kita tahu dulu variabelnya. Ada berapa variabel yang kita pakai ya? Ada berapa variabel yang kita ambil? Jenis variabelnya yang seperti apa gitu. Ya, lalu nanti variabel ini akan menggunakan skala apa dan ini nantinya akan berpengaruh pada alat pengumpulan data, lalu metode analisisnya, bagaimana cara mengolah datanya, ya, lalu bagaimana menguji hipotesisnya. Ini semuanya pasti akan berkesinambungan sehingga ketika kalian nanti mengambil variabel, ini harus benar-benar
kalian pahami dulu, jangan asal ambil gitu ya. Nah, ada beberapa variabel nanti kita akan bahas di belakang apa saja jenis-jenis variabel itu. Nah, variabel penelitian yang baik adalah yang relevan dengan tujuan penelitian dan dapat diamati serta dapat diukur. Jangan sampai variabel yang kita ambil ini tidak bisa kita ukur karena mungkin terlalu tinggi atau terlalu sulit atau mungkin dia terlalu abstrak sehingga tidak bisa kita tarik definisi operasionalnya untuk kita lakukan pengukuran dan penelitian. Nah, ini harus jelas dulu variabel kita apa. Harus sesuai dengan tujuan penelitiannya. Ya, tujuan penelitian kita apa, nanti variabel di bab 3-nya kalian berbeda ya. Akhirnya nanti tidak akan pernah bisa terlaksana penelitiannya. Nah, dilihat dari jenis hubungan ada beberapa. Yang pertama, simetri. Ya, di sini penelitian terdapat hubungan antara variabel dan bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi antara variabel A dan variabel B yang kalian ambil dalam penelitian. Ini tidak ada yang saling mempengaruhi. Artinya tidak ada variabel independen maupun dependennya. Artinya mungkin bisa saja kedua-duanya adalah independen atau kedua-duanya adalah dependen. Artinya tidak saling mempengaruhi antara si A dan si B. Lalu yang kedua adalah asimetri. Asimetri ini adalah hubungan antara variabel yang terjadi bersifat yang satu mempengaruhi. Nah, ketika yang namanya mempengaruhi, berarti di sini adalah sifatnya independen atau bebas. Dan yang lainnya dipengaruhi, namanya adalah dependen atau terikat. Jadi, biasanya kita melakukan penelitian ini ketika penelitiannya adalah hubungan atau pengaruh atau perbedaan, pasti ada yang namanya independen maupun dependen. Ada dua variabel yang saling berhubungan. Bisa salah satu si A berhubungan dengan si B atau si A dan si B saling berhubungan. Seperti yang ketiga, resiprok. Hubungan antara variabel yang terjadi bersifat saling mempengaruhi. Si A dapat mempengaruhi si B juga bisa mempengaruhi si A. Ada juga yang hanya si A bisa mempengaruhi si B saja. Seperti itu. Ya, perbedaannya ada di situ. Dilihat dari jenis hubungannya. Nah, yang biasa kita gunakan adalah yang B dan yang asimetri dan resiprok. Kalau untuk simetri, biasanya kita penelitiannya adalah penelitian gambaran atau deskripsi. Lalu menurut klasifikasi variabel, di sini ada 3. Yang pertama adalah menurut fungsi dari variabelnya, yang kedua adalah dari skala nilai variabelnya, dan yang ketiga adalah dari sifat variabelnya. Kita lihat satu persatu untuk yang fungsi variabel. Nah, berdasarkan fungsinya di sini ada beberapa. Ya, nanti selain ini nanti silakan kalian bisa mencari sendiri di buku ya, masih ada beberapa. Kalau tidak semuanya saya masukkan di sini ya. Ini adalah yang paling penting yang biasa kita pakai di lapangan. Yang pertama adalah variabel dependen atau bebas yang tadi saya sudah jelaskan. Ya. Yang kedua dependen atau terikat, ada moderating, variabel kontrol, variabel intervening atau variabel pengganggu, dan juga variabel kendali. Nah, kita lihat satu persatu variabel independen atau bebas ini apa. Nah, sebelum itu kita lihat cara skema dulu ya. Skema itu adalah seperti ini. Ada sebab, ada akibat. Nah, sebelum terjadinya akibat, ada yang namanya penghubung. Nah, ini bisa yang dikatakan dengan variabel intervening. Kita lihat, sebabnya adalah apa? Ini. Ada variabel, di sini bisa masuk variabel bebas, variabel moderat, variabel kendali. Ya. Lalu ada variabel intervening. Ada di sini variabel tergantung. Kadang-kadang variabel intervening ini pun tidak kita keluarkan, kita hilangkan atau kita anggap tidak ada. Ya, kita tidak lakukan penelitian, tetapi langsung ke variabel bebas ada hubungan dengan variabel tergantung. Kita lihat yang pertama adalah variabel independen atau variabel bebas, ya. Yaitu apa? Variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menjadi sebab atau berubahnya sesuatu variabel lain.
Nah, variabel independen juga biasa disebut dengan variabel prediktor, stimulus, atau eksogen. Artinya di sini, nah kalau kita ambil contoh ya, kebetulan kita berada di kesehatan, kita ambil contoh hubungan antara persalinan lama dengan kejadian asfiksia. Nah, kalau kita lihat secara teori, yang menyebabkan terjadinya asfiksia pada BBL adalah salah satunya persalinan lama. Artinya apa? Kita lihat di sini. Variabel yang mempengaruhi variabel lain. Persalinan lama ini bisa mempengaruhi kejadian asfiksia BBL. Begitu juga dengan ini. Pengaruh minuman kunyit asam dengan dysmenorrhea. Artinya apa? Minuman kunyit asam ini bisa mempengaruhi kejadian dysmenorrhea. Nah, dysmenorrhea ini akan kita lihat. Artinya dysmenorrhea itu kan nyeri ya, nyeri pada saat menstruasi. Nah, minuman kunyit asam ini bisa mempengaruhi nyeri dari menstruasi. Apakah dia nantinya ketika minum kunyit asam dia nyerinya berkurang, atau nyerinya sama saja, atau nyerinya malah bertambah. Nah, ini akan kita lihat. Artinya minuman kunyit asam dapat mempengaruhi nyeri menstruasi. Gitu ya. Artinya, variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang bisa mempengaruhi variabel yang lainnya. Seperti itu. Sampai di sini paham? Kalau ada yang belum paham, boleh ya. Nanti silahkan ditanyakan di forum diskusi untuk bertanya. Oke, yang kedua, variabel dependen atau variabel terikat. Ini adalah variabel yang nilainya tergantung dari nilai variabel lainnya. Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Contohnya, seperti tadi, ya, hubungan antara persalinan lama dengan kejadian asfiksia. Kalau tadi kejadian asfiksia ini dipengaruhi oleh persalinan lama dan persalinan lama ini merupakan variabel bebas atau variabel independen, sehingga kejadian asfiksia BBL inilah yang menjadi variabel dependennya. Kenapa dikatakan begitu? Karena asfiksia ini dipengaruhi oleh persalinan lama. Begitu juga dengan dysminor. Dysminor ini juga dipengaruhi oleh minuman kunyit asam. Ya, bisa juga, misalkan ketika tidak minum kunyit asam, dysminornya tinggi, berat begitu. Tetapi ketika minum kunyit asam, dysminornya turun. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh kunyit, gitu ya, oleh variabel independen atau variabel bebas. Nah, kalau yang selanjutnya adalah variabel moderat. Variabel moderat adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, tetapi di dalam penelitian pengaruhnya tidak diutamakan. Nah, walaupun tadi kalau kita lihat dalam skemanya ada variabel bebas, ada variabel moderat, ya, tetapi tidak semuanya kadang-kadang itu kita pakai. Tidak semuanya itu kita lakukan penelitian, kita abaikan. Kita anggap ini tidak ada, walaupun sebetulnya variabel moderat ini juga sangat berpengaruh. Sehingga apa? Kadang-kadang variabel moderat ini juga kita bisa menjadi biasnya pada saat dilakukan penelitian. Ya, variabel moderat juga merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel bergerak. Kita ambil contoh, yaitu hubungan antara tingkat pendidikan dengan perilaku merokok. Berarti kan yang kita teliti adalah tingkat pendidikannya, variabel bebasnya, dan perilaku merokok adalah variabel terikatnya. Artinya apa di sini? Perilaku merokok bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Ya. Kalau kita lihat, tingkat pendidikan ini tidak secara langsung bisa mempengaruhi merokok. Kenapa? Harapannya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan seseorang akan semakin meningkat. Ya, tingkat pengetahuannya bisa mungkin pengetahuannya tentang merokok, tentang kesehatan, tentang kandungan rokok dan segala macam, atau juga tentang akibat ketika seseorang itu terlalu lama merokok, misalkan ya terjadilah penyakit kanker dan segala macam, itulah yang nantinya akan mempengaruhi perilaku merokok. Kalau kita lihat
Tingkat pendidikan adalah variabel bebasnya. Perilaku merokok adalah variabel terikatnya. Moderatnya adalah siapa? Pengetahuan, ya. Dan pengetahuan ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan juga akan semakin meningkat. Ketika tingkat pengetahuan akan meningkat, otomatis perilaku merokok juga akan menurun atau berkurang. Gitu. Harapannya adalah itu. Jadi paham ya antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel moderat adalah hubungannya di situ. Gitu. Perbedaannya di situ. Ada yang namanya variabel kontrol. Ya, variabel kontrol di sini adalah variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Ya, variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, artinya tidak kita lihat sebetulnya. Hampir sama berarti dengan variabel moderat tadi, sebetulnya dia bisa mempengaruhi tetapi tidak kita lihat. Contohnya adalah hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi. Nah, kalau kita lihat di sini variabel bebasnya adalah siapa atau apa, yaitu kebiasaan merokok, ya. Lalu variabel terikatnya adalah kejadian hipertensi. Berarti apa? Orang yang memiliki kebiasaan merokok akan akan memiliki resiko lebih tinggi terhadap kejadian hipertensi. Nah, lalu di mana kontrolnya? Variabel kontrolnya adalah pada jenis kelaminnya. Kita tahu bahwa yang sering melakukan atau sering merokok itu adalah laki-laki, ya kan? Walaupun perempuan memang ada yang merokok tetapi tidak banyak, gitu. Sehingga di sini jenis kelamin bisa jadi merupakan variabel kontrolnya. Kita tidak lihat jenis kelaminnya. Walaupun mungkin nantinya pada saat penelitian, biasanya karakteristik itu akan kita lihat juga. Oh, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, umurnya bagaimana, dan segala macam. Tetapi itu hanya sekedar dilihat gambaran sampelnya atau respondennya, tetapi tidak kita ambil sebagai variabel untuk dilakukan penelitian. Lalu yang berikutnya ada variabel intervening atau variabel pengganggu. Nah, ini yang namanya pengganggu ya berarti mengganggu, ya kan? Nah, variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung, ya. Variabel pengganggu di sini bersifat hipotetikal, artinya adalah secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung yang diteliti oleh peneliti. Contohnya, hubungan antara minat terhadap tugas dengan kinerja dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini kita tahu variabel bebasnya adalah minat terhadap tugas. Ya. Lalu variabel tergantungnya adalah kinerjanya. Ketika seseorang itu minatnya tinggi, biasanya kinerjanya juga pasti akan tinggi, ya. Kinerjanya pasti akan bagus juga. Lalu apa variabel pengganggunya? Yaitu adanya proses belajar di dalam sini. Ketika seseorang memiliki minat dalam mengerjakan tugas, ada proses belajar pada saat mengerjakan tugas, sehingga kinerja dalam mengerjakan tugasnya juga akan meningkat. Nah, ada proses belajarnya di situ. Itu adalah pengganggu, tapi kita tidak lakukan penelitiannya. Sampai di sini variabel, ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke, kita lanjutkan satu lagi untuk variabel, yaitu variabel kendali. Ya, variabel kendali di sini merupakan variabel yang juga mempengaruhi variabel terikat. Tetapi di dalam penelitiannya keberadaannya dianggap netral, jadi bisa mempengaruhi ke belakang. Ya, misalkan tadi kejadian tingkat pengetahuan seseorang dengan kejadian merokok. Nah, ini kendali adalah yang mempengaruhi merokoknya, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sifat ya,
ada skala nominal. Nah, di sini juga variabel sebelum variabel nominal atau skala nominal ya. Sama saja sebetulnya kita gunakan pada saat kita menentukan variabel. Kita harus menentukan skalanya mau skala apa. Nanti akan kita masukkan di dalam definisi operasional. Ya. Skala nominal adalah di sini variabel dengan skala yang paling sederhana karena fungsinya hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Hanya sekedar untuk memberikan label saja pada subjek atau juga pada kategori. Contoh misalkan nama, label ya tidak di sini nama atau label tidak mengandung informasi peringkat. Hanya sekedar membedakan laki-laki, perempuan. Luar Purwokerto dalam Purwokerto, luar Purbalingga dalam Purbalingga misalkan. Atau misalkan yang lebih lengkap, yang lebih banyak gitu ya. Misalkan di sini ada agama, ada Islam, Hindu, Kristen, Buddha, mungkin ditambah lagi dengan apa? Katolik gitu ya, ditambah lagi dengan mungkin yang lainnya. Kalau dilihat dari suku, kalau tadi Banjar, luar Banjar hanya ada 2, dilihat sukunya hanya ada 2, luar dan dalam. Tetapi ketika suku ini kita bagi-bagi, ada suku Banjar, suku Jawa, suku Bugis, suku Sunda, Minangkabau, dan lain sebagainya, ya Madura atau mana-mana, itu juga sama saja, hanya sekedar label saja. Ya, tetapi mungkin lebih banyak polipotom gitu ya. Atau pekerjaan kan tidak ada tingkatan ya, petani nomor 1, lalu tingkatan rendahnya lagi adalah yang lainnya misalnya, atau pegawai negeri itu tingkatan paling tinggi kan tidak. Jadi hanya sekedar membedakan, oh pekerjaan si A apa, pegawai negeri, pedagang, petani, atau mungkin pegawai swasta, wira swasta dan lain sebagainya. Ya, ini kita perlu pahami dulu. Jadi bukan ada tingkatan, tidak hanya sekedar membedakan saja. Misalkan ada hunian nyaman, nyaman tidak nyaman. Misalkan lingkungan kampus, nyaman tidak nyaman. Lingkungan kampus bersih atau kotor, atau yang lain sebagainya. Hanya membedakan saja. Tua, muda, ya membedakan. Bukan, kalau akan berbeda ketika tua itu adalah kita ambil umurnya. Ketika muda kita ambil umurnya, ini akan berbeda. Kalau hanya sekedar tua dan muda, berarti dia maksudnya nominal. Lalu yang kedua adalah skala ordinal. Ini di sini memiliki tingkatan, ya, ada tingkatan jarak dan antar dua peringkat tidak sama atau tidak terukur. Gitu. Misalkan derajat keparahan sakit, berat, sedang, ringan. Nah ini kan kita tahu dulu, kita harus tahu dulu yang namanya sakit parah itu, yang berat itu yang seperti apa, sakit yang sedang itu yang bagaimana, sakit yang ringan itu yang seperti apa. Kita harus tahu dulu. Lalu status gizi, baik, kurang, buruk. Sosial ekonomi, tinggi, menengah, rendah. Atau tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini juga bisa, selain tadi bisa dijadikan nominal, ya, tapi juga bisa dijadikan ordinal. Ada tingkatan lebih tinggi, SD lebih rendah daripada SMP, SMP lebih rendah daripada SMA, dan seterusnya. Tetapi kalau misalkan mau diambil nominalnya juga bisa, hanya sekedar membedakan saja. Atau mungkin di sini mau menggunakan tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan tinggi, sedang, rendah. Atau tinggi, sedang, kurang, dan segala macam. Ya, tinggi atau baik, cukup, kurang tingkat pengetahuannya. Seperti itu. Ada tingkatan. Seperti anak tangga, ya ada tingkatan, semakin satu langkah semakin tinggi, satu langkah semakin tinggi. Yang berikutnya ada skala interval. Nah, ini skala interval digunakan untuk membedakan, tetapi juga mempunyai tingkatan. Mempunyai jarak yang pasti atau satu kategori dengan kategori yang lainnya. Mengandung informasi peringkat, bisa diukur, dan tidak mempunyai nilai 0 alami. Contohnya misalkan suhu badan. 0 Celcius tidak sama dengan 0 Fahrenheit. Prestasi belajar 5, misalkan nilainya 5, 6, 7, 8, tidak harus dimulai dari 0. Gitu ya. Atau termometer, ya, dan yang lain sebagainya.
Akan berbeda dengan skala rasio. Sama-sama ada rentangnya, tetapi akan berbeda dengan skala rasio. Kalau skala rasio di sini memiliki 0 alami, ya, ada peringkat bisa diukur, ada 0 alami. Contohnya adalah jumlah anak. Ketika jumlahnya adalah 0, artinya seseorang tidak mempunyai anak. Sama-sama diawali dari 0. Berat badan dimulai dari 0. Tinggi badan dimulai dari 0. Lama belajar juga dimulai dari 0 jam waktu. Ketika lama belajarnya 0 jam, artinya dia tidak belajar, dan seterusnya. Ya, ada perbedaan. Cukup dibedakan, dipahami adalah rasio ada nilai 0 murninya. Kalau interval tidak memiliki nilai 0 alami. Kalau kita ringkas adalah seperti ini. Skala ada 4, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tipe pengukurannya ada kategori, peringkat, jarak, perbandingan. Nominal semuanya, kalau nominal di sini hanya kategori saja. Dia tidak punya peringkat, dia tidak punya jarak, dia tidak ada perbandingan. Ordinal dia adalah kategori dan peringkat. Interval, kategori, peringkat, dan juga jarak. Satu dan yang lainnya sama. Rasio keempatnya ada. Perbandingan. Ya, itu ya. Jadi nanti, skala ini pun nantinya akan mempengaruhi ketika kalian mengambil analisis data di akhir, ya. Melakukan analisis datanya, mau menggunakan rumus apa, ini nanti akan sangat dipengaruhi, selain variabel, akan sangat dipengaruhi oleh skala variabelnya. Misalkan nanti variabel independennya nominal, variabel dependennya nominal juga, berarti akan menggunakan rumus yang mana? Kalau variabelnya ordinal, variabel independennya ordinal, terus yang dependennya adalah misalkan nominal, ini nanti akan menggunakan rumus yang mana? Atau misalkan rasio dengan nominal, akan pakai yang mana? Dan sebagainya. Ini akan sangat berpengaruh, sehingga harus dipahami dulu kalian ketika membuat variabel dan juga mengambil skalanya yang dipakai. Berdasarkan sifat, di sini variabel dinamis. Ya, jenis variabel dinamis yaitu variabel yang bisa diubah naik keadaan maupun karakteristiknya. Variabel ini memungkinkan untuk dilakukan manipulasi atau perubahan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh peneliti. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan atau penurunan. Contoh, prestasi belajar, motivasi belajar, kinerja pegawai, dan yang lainnya ini bisa naik maupun bisa turun. Kadang-kadang prestasi belajarnya mungkin semester ini dia ranking 1, semester berikutnya turun. Motivasi belajarnya lagi rajin, terus akhirnya karena ada sesuatu hal jadinya dia malas, menurun. Kinerja pegawai juga seperti itu. Yang berikutnya variabel statis. Ya, jenis variabel statis adalah variabel yang mempunyai sifat yang tetap dan tidak dapat diubah, baik keberadaan maupun karakteristiknya. Dalam kondisi normal, sifat-sifat tersebut sulit untuk diubah. Contohnya adalah status sosial ekonomi, tempat tinggal, ya, jenis kelamin. Ini kan tidak mungkin dirubah jenis kelamin, ya. Tempat tinggal walaupun bisa dirubah, tetapi kan tidak langsung secara otomatis pada saat kita lakukan penelitian berubah, kan tidak. Status sosial pada saat kita lakukan penelitian tidak bisa langsung yang berubah, kecuali pada saat kita melakukan, tidak bisa juga pada saat kita melakukan penelitian, ya, ditanya status sosialnya Bapak apa, misalnya kalau kita lihat rumahnya kumuh dan segala macam, berarti mungkin dia miskin. Ketika kita keluar tiba-tiba langsung jadi rumahnya megah, kan nggak mungkin, ya. Jadi kita lihat sesuatu hal yang mungkin sulit dirubah, ya. Nah, yang berikutnya adalah definisi operasional. Nah, sebelum masuk definisi operasional, untuk variabel ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan ditulis di forum ya ketika ada yang mau ditanyakan. Ya, sekarang kita masuk kepada definisi operasional. Apa sih definisi operasional itu? Nah, yaitu
Pengertian suatu variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang dapat diamati, artinya diobservasi atau dapat diukur, ya, measurable, dan bersifat spesifik, tidak berinterpretasi ganda. Jadi harus dipastikan dulu supaya apa? Kita tidak bingung pada saat kita melakukan penelitian. Kuncinya pada penelitian adalah variabel dan definisi operasional. Kalau definisi operasional variabelnya sudah betul, tapi definisi operasionalnya kurang betul. Nanti ketika di belakang kalian mau melakukan olah data atau analisis data dari hasil penelitian akan bingung. Nah, definisi operasional dapat dibuat dalam bentuk tabel yang mencakup nama variabel, masuk kan berarti variabel ya. Definisi operasional, bukan definisi dari variabel namanya adalah definisi operasional. Cara ukur, hasil ukurnya, ya, skala pengukurannya masuk. Apakah tadi skalanya nominal, ordinal, atau interval maupun rasio. Di dalam banyak hal, definisi operasional bisa mengacu pada pustaka yang ada, tetapi diperkenankan untuk membuat definisi sendiri sejauh dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita boleh mencontek arti dari definisi operasional variabel kita itu dari kamus atau dari buku panduan dan segala macam. Ya. Lalu definisi operasional juga merupakan konsep mengenai variabel yang sama, dapat saja memiliki definisi operasional yang lebih dari satu dan juga berbeda-beda antara penelitian yang satu dengan yang lain. Berbeda definisi antara penelitian saya dengan penelitian si A. Walaupun misalnya sama-sama variabelnya. Ya, misalkan prestasi. Saya melihat prestasi dari IPK misalkan. Ya, tinggi rendahnya dilihat dari IPK. Si A melihat prestasi dari IPS-nya. Atau kalau saya melihat hanya dari prestasi satu mata kuliah saja, dia ngambilnya dari keseluruhan mata kuliah. Nah, ini akan ada perbedaan-perbedaan. Nah, definisi operasional antara satu orang dengan orang yang lainnya juga pastinya berbeda. Sehingga kita pastikan dulu definisi operasional dari penelitiannya kita itu apa. Gitu. Penelitianlah yang memilih dan menentukan definisi operasional yang paling relevan bagi variabel yang diteliti. Ya, peneliti yang wajib menentukan definisi operasional. Kalau kita lihat contohnya adalah seperti ini adalah variabelnya pengetahuan. Nah, pengetahuan, definisi konseptualnya adalah kepandaian. Segala sesuatu yang diketahui berkenan dengan hal tertentu. Definisi operasionalnya bisa jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Boleh, ya. Mungkin pertanyaan yang diajukan ini adalah terkait dengan pengetahuan tentang kanker, atau mungkin pengetahuan tentang mata kuliah metodologi penelitian, atau mungkin pengetahuan tentang mata kuliah statistik atau yang lain hal. Jadi definisi operasionalnya adalah apa? Jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Boleh seperti itu. Alat ukurnya adalah apa? Questionnaire. Ya, ketika kita melakukan penelitian tentang variabelnya pengetahuan, kan responden harus mengetahui dulu materi-materinya. Dia harus menjawab soal. Nah, soal itu kita bisa menggunakan questionnaire. Hasil ukurnya, nah ini yang kita perlu pahami ya. Hasil ukurnya nanti akan berhubungan dengan skala pengukuran. Kalau hasil ukurnya adalah baik, kurang baik, dan misalkan baik, kurang baik, dan buruk, ada tingkatan berarti kan? Ketika ada tingkatan berarti skalanya adalah ordinal. Ya, tingkatan di sini berarti menggunakannya ordinal. Kalau misalkan kalian menuliskannya di situ bukan pengetahuan, tetapi jenis kelamin. Jenis kelamin adalah apa? Alat biologis manusia, gitu ya. Atau organ genetalia peserta, gitu ya. Alat genetalia responden, misalkan seperti itu. Alat ukurnya apa?
bisa dengan kita melakukan pemeriksaan. Berarti kita dengan checklist, ya, dilihat. Hasil ukurnya adalah apa? Laki-laki, perempuan. Ya, kalau ini mau, atau hasil alat ukurnya bisa dengan kuesioner. Dan kuesioner ini kita bisa dengan bertanya saja. Atau dengan kita melihat, kalau misalkan kita kira-kiranya kok rancu ini sebenarnya wanita atau waria gitu. Kalau waria kan berarti laki-laki ya. Ini bisa kita tanyakan. Atau menggunakan kuesioner, alat kelaminnya apa, jenis kelaminnya apa. Sehingga nanti hasil ukurnya bukan baik dan kurang, tetapi laki-laki, perempuan. Skala ukurnya adalah apa? Nominal. Kita lihat di sini. Sama-sama pengetahuan. Definisi konseptualnya sama, ya. Tetapi di sini definisi operasionalnya sama juga. Alat ukurnya sama juga, tetapi hasil ukur yang digunakan berbeda. Dia menggunakan nilai dari 0 sampai 100. Berarti dia menggunakan nilai rasio, karena ada nilai nolnya. Ya, diawali dari nilai 0 untuk semuanya. Diabetes mellitus. Secara konseptual, secara teori, penyakit menahun dan progresif ditandai dengan kenaikan kadar gula darah terus menahun yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin, baik secara relatif maupun absolut di dalam tubuh. Kita ambil definisi operasionalnya adalah diabetes mellitus, yaitu keadaan gangguan kesehatan pasien yang ditetapkan oleh dokter mengalami diabetes mellitus. Atau definisi operasionalnya adalah pasien yang didiagnosa diabetes mellitus oleh dokter. Ya, alat ukurnya apa? Bisa dengan rekam medik atau bisa kita dengan lakukan pengukuran checklist menggunakan alat ukur pemeriksaan, ya bisa juga. Hasil ukurnya apa? Apakah dia diabetes ataukah tidak diabetes? Berarti iya dan tidak. Berarti dia hanya skalanya nominal, membedakan diabetes, tidak diabetes. Nanti akan berpengaruh pada siapa? Populasi dan sampelnya, kalau seperti ini. Ya, kita bisa ambil kalau hasil ukurnya ada dua, iya dan tidak. Iya diabetes dan bukan diabetes. Berarti populasinya adalah siapa? Populasinya adalah seluruh pasien yang ada di rumah sakit misalkan. Nanti dilihat yang diabetes berapa, yang tidak diabetes berapa. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Ini contoh beberapa contoh ya. Obesitas, hasil ukurnya IMT lebih besar kurang dari dia bisa nominal, hanya membedakan saja. Diet tinggi garam sering tidak pernah nominal. Kalau di sini ordinal umur muda, dewasa, tua ada tingkatan lebih tinggi di ordinal. Atau hipertensi di sini dilihat dari nilai tekanan darahnya. Kalau misalkan hipertensi tidak hipertensi masuknya ke nominal. Itu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan ini terlebih dahulu. Lalu bagaimana menyusun dan juga mengevaluasi definisi operasional? Bayangkan kalian sebagai orang lain kemudian baca kembali definisi operasional yang Anda telah susun. Perhatikan di sini, apakah mungkin akan terdapat perbedaan interpretasi bagi saya sebagai orang lain? Artinya ketika kalian mencoba untuk menjadi responden, kalian mengartikan definisi operasional yang sudah dibuat ini sama nggak dengan pemikirannya? Ya, sama atau tidak? Lalu apakah ada informasi lain yang bisa memperjelas dan mengurangi bias, misalkan ukuran tempat hasil yang diharapkan? Apakah mungkin akan ada pertanyaan yang timbul dari pernyataan ini yang meminta penjelasan tambahan? Apakah definisi operasional terlalu lengkap sehingga memberikan efek balik, yaitu membingungkan karena terlalu lengkap, malah nggak jelas gitu. Harusnya secara umum, artinya secara umum itu yang bisa dipahami oleh orang awam. Ajaklah lebih dari satu rekan, ya ini untuk mengevaluasi, untuk menyusun definisi operasional bersama-sama untuk mengurangi dominasi pendapat Anda sendiri. Ajaklah lebih dari satu rekan, disarankan tidak ikut menyusun definisi operasional untuk membaca definisi. Ini dia sebagai
yang mengevaluasi, artinya coba kamu baca definisi operasional saya, kamu paham nggak apa yang kamu pahami dari definisi yang saya tulis. Kalau ternyata pemahamannya dia dan pemahamannya kita ini sama, berarti definisi operasionalnya sudah berhasil, tidak membingungkan dan bisa dipakai. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah berbicara masalah skala. Yang ini skala kita pakai terus sampai nanti penelitian berakhir. Ada beberapa. Yang pertama adalah skala Likert. Ya, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Biasanya skala Likert ini adalah pernyataan, ya, bentuk kuesionernya bentuknya bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Kalau pertanyaan itu berarti dia memiliki jawaban pasti, ya, memiliki jawaban pasti. Misalkan lambang bendera atau bendera Indonesia adalah apa? Merah putih. Ini sudah pasti ada jawabannya. Itu adalah pertanyaan. Tapi ketika pernyataan adalah kamu adalah orang yang baik, misalkan seperti itu. Ini pernyataan. Kamu menurut saya ini baik nggak sih? Gitu. Nah, ini pernyataan. Ya. Misalkan, pelayanan rumah sakit ini sudah sesuai dengan apa yang Anda harapkan, misalkan. Belum tentu menurut si A dan menurut si B ini hasilnya sama. Mungkin saja menurut si A karena dia dilayani dengan baik gitu ya. Terus ramah, senyum dan yang lain sebagainya sehingga dia senang ya. Ketika ditanya apakah pelayanannya sesuai dengan apa yang Anda harapkan, sangat setuju karena dia senang dengan hasil pelayanannya. Tetapi karena si B ketika masuk kok dilalah pas ketemunya sama perawat atau sama pelayan yang di rumah sakit itu dia jutek. Terus tidak lengkap ketika memberikan informasi sehingga dia tidak sesuai harapan. Mungkin saja akan dikasih nilai 2, tidak setuju atau tidak ada pendapat dan sebagainya. Nah, ini pernyataan. Nah, skala Likert ya. Skala Likert ini ada 2. Ada skala Likertnya dia dalam bentuk favorable dan juga unfavorable. Favorable ini adalah pernyataan dengan sifatnya adalah positif, ya. Kalau unfavorable pernyataannya adalah sifatnya negatif. Nanti kalian silahkan dibaca di buku ya. Favorable dan unfavorable ini apa? Perbedaannya ada di mana, gitu ya. Pastinya akan berhubungan dengan skor. Nah, ini adalah skor. Ya, ini adalah skor. Sangat setuju skornya 5, berarti dia nilainya adalah positif, ya. Apakah sesuai yang Anda harapkan? Positif. Sangat setuju nilainya 5. Sangat tidak setuju nilainya 1. Tapi pada penelitian dengan pertanyaan atau pernyataan dengan sifatnya adalah negatif, misalkan, pelayanan rumah sakit ini tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Berarti nilai konteksnya adalah negatif. Ketika negatif, ini skornya akan berubah. Sangat tidak setuju, skornya 5. Sangat setuju, skornya 1. Akan berubah. Kenapa? Ketika kita bilang di sini pernyataannya adalah sangat tidak sesuai atau tidak sesuai dengan harapan. Berarti ketika tidak setuju, berarti kan dia sesuai ya sebetulnya. Nah, nilainya adalah 5. Ini kalian nanti pahami dulu ya. Kalau hanya sekedar mendengarkan saya pastinya bingung. Kalian harus pahami dulu. Dan skala Likert tidak harus 5 ya. Ini adalah 5. Sangat setuju, setuju, tidak ada pendapat, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Boleh juga misalkan hanya 4 saja. Atau mungkin 3 saja bisa. Ya. Yang penting ada skornya. Dan tidak semua bunyi adalah sangat setuju, setuju, tidak ada pendapat, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Bisa juga baik, kurang baik, cukup, jelek, dan segala macam. Bisa. Ya, artinya ada tingkatan, 5 tingkatan, misalnya 3 tingkatan. Gitu ya, untuk skala Likert ya. Nanti PR-nya adalah kalian baca buku favorable, unfavorable. Lalu yang kedua ada skala Goodman. Skala Goodman ini adalah memberikan respon yang tegas.
Ya, yang terdiri dari dua alternatif. Hanya dua alternatif. Iya, tidak, baik, buruk, pernah, belum pernah, punya, tidak punya. Hanya ada dua jawaban. Ya, ini juga bisa untuk pertanyaan, tetapi juga bisa pernyataan. Ya. Contohnya misalkan, apakah merah putih adalah lambang bendera Indonesia? Jawabannya hanya satu, iya. Gitu. Ya. Apakah Universitas Harapan Bangsa berada di Purwokerto? Iya. Seperti itu. Ya. Jadi ada jawabannya hanya ada dua, iya dan tidak, atau ada jawaban pastinya. Lalu ada skala semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinum, di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri dan nilai yang positif di sebelah kanan. Sangat buruk dan sangat baik. Sangat buruk dan sangat baik. Bagaimana tanggapan Anda tentang pelayanan di rumah sakit ini? Ya, mau mendekati 1 atau mendekati 5? Ini biasanya nanti akan dikasih garis. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ada di mana? Kalian mau memilihnya di mana? 2, 3, atau 4? Tidak menggunakan tadi ukuran Likert ya, tetapi menggunakan seperti interval. Lalu skala rating, ya rating diperoleh adalah kuantitatif, kemudian peneliti baru menginformasikan data kuantitatif tersebut menjadi kualitatif. Contohnya adalah kenyamanan ruang rawat pasien di RSA. Kalian mengambil nilainya berapa? Kebersihan rumah sakit A, yang bagaimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Saya rasa paham. Ketika ada yang belum paham, boleh ditanyakan atau silahkan membuka buku. Ya. Karena metodologi penelitian kalian juga sudah mulai membuat, karena semester ini seharusnya sudah mulai membuat outline ya. Nah, outline ini harapannya nantinya bisa dipakai atau dilanjutkan pada saat kalian menyusun skripsi. Gitu ya. Oke. Ya, untuk pertemuan kali ini, ya, video pembelajaran kali ini selesai sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya, tulislah di forum diskusi. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.